TCP atau Transmission Control Protocol adalah protokol jaringan yang mentransfer data Anda melalui internet dari perangkat Anda ke server web. TCP menggunakan pendekatan berorientasi koneksi dan umumnya digunakan pada saat Anda mengobrol dengan seseorang melalui email atau menjelajahi web tertentu. TCP bekerja dengan membagi data Anda menjadi unit yang lebih kecil yang disebut paket data. Paket-paket ini berisi alamat IP pengirim dan penerima, berbagai konfigurasi, dan data yang akan Anda kirimkan. Bagaimana sih TCP melakukan TCP protokol yang paling umum digunakan di internet? Karena di TCP menyediakan komunikasi yang andal dan juga tepat serta cepat. TCP sering dikaitkan erat dengan rangkaian protokol TCP/IP karena keduanya bekerja sama untuk mengaktifkan komunikasi data, dan TCP/IP data merupakan perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam sistem dan umumnya digunakan untuk berkomunikasi data di dalam internet serta LAN yang terhubung ke internet. Beginilah cara kerja TCP agar data Anda terkirim pada server penerima. Pertama, TCP memberikan setiap paket data nomor urut dan pengenal yang unik, sehingga penerima dapat mengidentifikasi paket yang sedang diterima dan yang akan datang berikutnya. Setelah paket diterima sesuai dengan nomor urut yang benar, maka penerima akan mengirimkan notifikasi ke pengirim, dan sekarang pengirim dapat mengirimkan paket lain. Jika paket hilang atau dikirim dengan urutan yang salah, maka penerima tidak akan mengirimkan notifikasi agar paket data terkirim ulang. Standar data pengiriman data dapat dikontrol dan dapat dicegah kemacetan datanya, serta dapat memudahkan untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan. Ini juga berarti data dikirim secara lengkap, sehingga sisi negatifnya banyak terjadi komunikasi dua arah antara kedua belah pihak, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk menjalin koneksi dan bertukar data. 33 22 1104. Yang kedua ada Muhammad Nazir, ketiga Christian Anggara, keempat Muhammad Iqbal Sajidan, kelima dengan saya sendiri Renaldi Dwi Kurniawan, serta yang terakhir ataupun yang keenam ada Fitri Trisnawati. Proyek ini merupakan pengembangan aplikasi chat sederhana yang terdiri dari server dan beberapa klien yang terhubung dengan server. Aplikasi ini akan dibuat dengan GUI yang berbasis web. Tujuan dari aplikasi ini adalah memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan chat, dan aspek keamanan akan diterapkan pada aplikasi ini dengan menerapkan proses authentication pada aplikasi. Output dari project ini adalah sebuah aplikasi chat sederhana yang terdiri dari server dan beberapa klien, di mana server akan berfungsi sebagai pusat komunikasi yang mengatur aliran data antar klien. Aplikasi ini akan dirancang dengan GUI berbasis web sehingga dapat diakses melalui web browser. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk saling terhubung dan dapat berkomunikasi dengan chat. Untuk meningkatkan keamanan pada aplikasi ini, proses authentication akan diterapkan pada aplikasi, sehingga pengguna harus memasuki username dan password sebelum memasuki ruang chat. Selanjutnya di slide ini adalah menampilkan persentase penyelesaian proyek, yaitu capaian proyek kami selama 2 bulan terakhir. Pada tahapan planning, kami mencari informasi dan juga merancang konsep pengerjaan yang akan kami lakukan pada PBL kami sesuai dengan job desk masing-masing, yaitu dimulai dari tanggal 28 Februari hingga tanggal 7 Maret. Kemudian, selanjutnya tahapan desain dan implementasi, yang dimana kami mulai membuat desain awal login dan mengimplementasikan desain dalam kode bahasa pemrograman HTML dan juga CSS. Kemudian kami mulai merancang dan membuat database menggunakan MySQL untuk dihubungkan dan disimpan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dan selanjutnya kami melanjutkan lagi membuat desain awal tampilan chat menggunakan bahasa pemrograman HTML dan CSS. Dan tahap yang terakhir ini adalah tahapan yang dimana kami membuat koneksi antar klien dan juga server menggunakan bahasa pemrograman Python. Itu dimulai dari tanggal 25 Maret hingga tanggal 1 April.
Pada slide selanjutnya ini tentang software yang kami gunakan. Di sini kami tidak menggunakan aplikasi ataupun perangkat lunak, tapi menggunakan web. Dilihat dari tampilan web yang sudah kami buat, pada awal login terdapat judul, kolom username, kolom password, verifikasi CAPTCHA, kolom verifikasi CAPTCHA, dan juga tombol klik untuk login dan tombol klik untuk daftar atau register. Setelah login, maka website akan mengarahkan ke pengisian nama dan juga kode untuk masuk ke dalam room chat. Dan slide yang terakhir ini adalah tampilan room chat yang dimana terdapat tampilan nama, isi pesan, tanggal, dan waktu. Dan juga waktu. Dan di sini ada kolom untuk mengetik pesan dan tombol klik untuk mengirim pesan. And project completion concerns sebuah masalah pada project PBL kali ini, yaitu adanya error programming, di mana saat di start program mengalami error code. Kemudian kami mencari kesalahan tersebut dan memperbaikinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Christian Anggara, NIM saya 43322111007. Di sini ada logbook. Apa itu logbook? Logbook itu semacam progres kita dalam mengerjakan suatu proyek. Nah, di sini ada judul proyek yaitu aplikasi TCP Chatroom 3, dan di sini ada manajer proyek Pak Heru Wijanarko STMSC. Lalu tanggal mulai kami di sini Selasa 28 Februari 2023. Di sini tertulis NIM, nama, kelas, dan pertemuan kami. Di minggu pertama kami mencari informasi mengenai proyek. Di minggu kedua, kami merancang konsep program seperti merancang bagaimana program itu akan bekerja dan menentukan algoritma yang akan digunakan. Lalu di minggu ketiga, kami membuat desain awal form login serta mengimplementasikan desain dalam kode bahasa pemrograman HTML dan CSS. Lalu di minggu keempat kami ada merancang dan membuat database menggunakan MySQL. Di minggu kelima kami menghubungkan form login dengan database sehingga informasi yang diberikan oleh user dapat disimpan dalam database server menggunakan bahasa pemrograman Python. Di minggu keenam kami membuat desain awal tampilan chat serta mengimplementasikan desain dalam kode bahasa pemrograman HTML dan CSS. Lalu di minggu ketujuh kami membuat koneksi antar klien dan server sehingga klien dapat berkomunikasi dengan klien lainnya melalui server. Dan sini ada disiapkan oleh saya Christian Anggara Stompul. Dan di sini juga ada diketahui oleh Pak Heru Wijanarko STMSC. Dan di sini adalah progres-progres kami untuk minggu selanjutnya. Nah, jadi tugas saya di mini PBL kali ini, saya sebagai pemegang servernya, yaitu connection between clients and clients, yaitu socket programming. Nah, jadi apa itu socket? Socket itu adalah sebuah titik komunikasi dari lalu lintas komunikasi antar proses di dalam sebuah jaringan komputer. Jadi hampir semua komunikasi antar komputer sekarang berdasarkan protokol internet. Nah, oleh karena itu, hampir semua soket di jaringan komputer adalah soket internet. Nah, jadi soket ini dibuat untuk klien ini bisa berkomunikasi dengan klien lainnya. Nah, jadi seperti itu kira-kira soket programming. Saya Bernard Gembri bekerja sama dengan Ibas Ajidan dalam pembuatan form login, di mana saya akan menghubungkan program form login yang dibuat oleh Iqbal dengan database yang terdapat pada server, sehingga data-data yang diberikan oleh user pada form login dapat tersimpan pada database. Saya juga mengimplementasikan algoritma untuk melakukan verifikasi data pada aplikasi, sehingga user yang memberikan username dan password yang sama dengan yang ada pada database dapat memasuki ruang chat. Baik, saya Fitri Trisnawati, NIM saya 43322111018. Bagian saya ada database. Job desk saya adalah membuat kolom chat untuk mengisi isi chat. Pada job desk saya, pada poin pertama adalah saya membuat kolom atau tabel chat menggunakan MySQL, dan pada poin yang kedua, saya membuat tabel chat atau kolom chat yang berisikan nama, tanggal, dan waktu serta isi chat atau pesan. Saya Roman Ilmas Ajidan, dan saya membuat konten, berchat design,
yang menggunakan bahasa HTML dan CSS yang akan dilanjutkan database-nya oleh Bilton. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Kurniawan dengan NIM 4332211009 bertugas sebagai front end, di mana saya membuat tampilan login page serta database-nya akan dilanjutkan oleh Bilton Camry. Sekian dan terima kasih. Nama saya Muhammad Nazir. Di sini saya mendapatkan tugas sebagai security di TCP Chatroom. Hal yang sudah diimplementasikan dalam PBL kali ini yaitu input captcha dan hide password pada login page. Kemudian next plan, untuk menyelesaikan proyek ini kami telah membuat beberapa poin utama, yaitu modifikasi login page, home, dan chatroom berdasarkan kenyamanan user dan membuatnya agar terlihat lebih menarik. Kemudian menambahkan fitur baru seperti bisa berpindah tempat antara chatroom satu dengan chatroom lainnya, kemudian bisa menginput file ke dalam chatroom, dan bisa mencari chatroom yang sudah tercreate dalam kolom pencarian. Kemudian untuk improvisasi data security, kita bisa membatasi login agar bisa hanya beberapa kali, kemudian enkripsi data, dan logout otomatis jika tidak ada aktivitas kembali dalam waktu tertentu. Dan terakhir, membuat server online agar bisa diakses via internet.